Nah, selanjutnya saya akan meneruskan solusi menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, di sini ada metode Hehn. Kita ketahui bahwa metode Euler itu mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar. Sehingga solusi untuk mengurangi buruknya galat tersebut dapat menggunakan metode Hehn, yang merupakan perbaikan metode Euler. Metode ini melibatkan dua persamaan. Yang pertama disebut sebagai persamaan prediktor, yang digunakan untuk memprediksi nilai integrasi awal. Nah, persamaannya itu ini. Kemudian persamaan kedua disebut sebagai persamaan korektor, yang mengoreksi hasil integrasi awal. Ini persamaannya. Nah, akurasi integrasi dapat ditingkatkan dengan melakukan koreksi ulang terhadap nilai koreksi semula menggunakan persamaan kedua. Nah, adapun algoritma metode Hehn, yang pertama, tentukan titik awal integrasi x0 dan y0, kemudian tentukan jumlah iterasi n dan step size h yang digunakan. Lalu, lakukan prediksi nilai awal dengan persamaan 1, lakukan koreksi nilai awal menggunakan persamaan 2, dan lakukan koreksi terhadap nilai koreksi yang dihasilkan sebelumnya menggunakan persamaan 2. Nah, langsung saja ke contoh soal. Nah, selesaikan persamaan diferensial di bawah ini jika diketahui f0 sama dengan 1 menggunakan h sama dengan 0,05 dengan fungsinya f aksen x-y sama dengan y per 2x plus 1. Nah, contoh perhitungan secara manual menggunakan metode Hehn untuk sekali iterasi adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini dengan x-nya itu adalah 0 dan y-nya adalah 1. Maka didapat hasilnya itu 1. Kemudian kita menggunakan persamaan prediktor untuk memprediksi nilai integrasi awal. Nah, kita tinggal masukkan saja. Y-nya itu adalah ini 1. Fx y itu adalah yang ini. Setelah dimasukkan gitu kan, nilainya 1, kemudian kali H 0,05, maka didapat 1,05. Kemudian untuk Y aksen satunya itu sama dengan F aksen 0,05 1,05. Nah, 1,05 ini kan didapat dari ini ya, dari persamaan prediktor. Nah, lalu untuk X-nya 0,05 dari mana? Ya dari H-nya. H-nya itu 0,05. Berarti maksud dari H sama dengan 0,05 itu berarti bedanya 0,05. Jadi jika X1-nya 0,05, berarti X2-nya itu bedanya adalah 0,05 lagi. Tuh. Nah, maka didapat hasilnya ini. Lalu kita menggunakan persamaan kedua, yaitu persamaan korektor. Nah, maka tinggal dimasukkan saja dan didapat hasilnya 1,047727. Selanjutnya ada metode Euler modifikasi. Nah, metode Euler yang dimodifikasi ini digunakan untuk memperbaiki metode Euler sebelumnya. Prinsipnya juga menggunakan deret Taylor sama yang ini, yaitu y x0 plus h sama dengan y x0 plus h y aksen x0 plus setengah h kuadrat y double aksen x0. Nah, dengan y double aksen x0-nya itu persamaannya adalah ini. Lalu, kita substitusikan persamaan 3.2 ke dalam 3.1. Jadi, ganti ininya aja ya, y double aksennya. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu, h kuadrat dibagi h menjadi h, kemudian h per 2 ini dikalikan dengan ini dan ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sehingga persamaannya didapatkan y x0 plus h per 2, y aksen x0 plus y aksen x0 tambah h. Nah, di mana y aksen x0 ini adalah f x0 y0, dan y aksen x0 plus h itu adalah f x0 plus h y0 x0 plus h. Nah, karena y x0 plus h masih dicari, maka yang digunakan adalah y star x0 plus h. Nah, maka dapat disimpulkan untuk metode Euler ini dilakukan dengan dua langkah. Nah, yang pertama kita mencari dulu y star-nya, kemudian yn plus 1. Langsung saja ke contohnya. Nah, diketahui dy per dx sama dengan 2x kuadrat y tambah 3y kuadrat tambah x kuadrat tambah 3. Dengan initial condition x0 sama dengan 1, y0 sama dengan 1,
Tentukan Y untuk X sama dengan 1,1 dengan H sama dengan 0,1. Nah, kita ketahui yang tadi bahwa metode Euler modifikasi ini pakai dua langkah. Yang pertama kita cari Y star-nya dulu. Nah, dengan persamaan ini, tinggal dimasukkan saja, yang 0-nya dapat 1, kemudian H-nya itu 0,1, kemudian fungsi Xn, Yn ini jadi X-nya itu kan 1, Y-nya juga 1. Nah, dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, maka didapat hasil 1,9. Lalu kita cari Y1-nya. Nah, tinggal dimasukkan. Untuk ini juga sama ya. X1-nya berarti kan 1. Nah, Y star 1-nya yaitu 1,9. Jadi, 1,1,9 itu dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, didapat hasilnya 2,48605. Nah, kemudian ada metode Runge-Kutta. Nah, kita ketahui ya bahwa jika pada metode Euler itu memanfaatkan deret Taylor orde 1, kemudian metode Euler yang dimodifikasi itu memanfaatkan deret Taylor orde 2, maka metode Runge-Kutta ini menggunakan deret Taylor sampai dengan orde 4. Nah, kelebihan dari metode Runge-Kutta ini yaitu lebih teliti, tetapi ketelitiannya harus dibayar dengan jumlah komputasi yang semakin banyak. Nah, secara umum persamaannya itu adalah ini. Y tambah 1 sama dengan Y1 tambah V X I Y I H kali H. Di mana V X I Y I H ini disebut sebagai suatu fungsi increment yang dapat diinterpretasikan sebagai sebuah slope rata-rata sepanjang interval. Nah, fungsi increment-nya yaitu V sama dengan AN KN. Nah, ini adalah perumusan metode Runge-Kutta untuk orde 4. Nah, persamaannya seperti ini. Di mana K0, K1, K2, dan K3-nya persamaannya seperti ini. Kita lihat bahwa ternyata K ini berhubungan secara rekurensi. Artinya, K0 ini muncul dalam persamaan untuk K1. Lalu, K1 juga akan muncul dalam persamaan untuk K2, begitu seterusnya. Rekurensi ini juga membuat metode Runge-Kutta efisien untuk kalkulasi dalam komputer. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, diketahui persamaan diferensial 2x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 4xy. Dengan IC-nya itu 1, x01, y01. Tentukan nilai y pada x sama dengan 1,2. Nah, pilih nilai h sama dengan 0,2. Untuk nilai h sendiri, ini tergantung kepada pemakainya mengambil nilai h berapa, tetapi dengan syarat nilai h itu harus sekecil mungkin mendekati 0, karena jika semakin besar, maka galatnya atau error juga akan semakin besar. Nah, kemudian ketahui ya, persamaan Runge-Kutta itu kan ini. Nah, kita cari K0 terlebih dahulu. Tinggal dimasukkan saja X0, Y0-nya ke dalam persamaan ini. Didapatkan 1,8. Kemudian untuk K1 juga sama. Nah, dengan didapatkan 4,322. Kemudian K2 9,25, lalu dan K3 ini dapatkan 73,4535. Nah, jadi untuk X 1,2 ini kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan ini. Y0 sudah diketahui, K0, K1, K2, K3-nya juga sudah diketahui. Nah, didapatkan hasil 18,065. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.